Oke, kembali lagi di channel YouTube gua dan kali ini tentu saja gua ingin membahas preview pertandingan antara Indonesia menghadapi Irak, pertandingan final, pertandingan terakhir ini. Kesempatan terakhir kita untuk tetap membuka asa lolos ke Piala Dunia yang akan bermain dini hari nanti pukul 2.30 ya waktu Indonesia Barat. Subuh ini bermain dini hari kayak Liga Champions ya. Jadi kita berharap begadang kita itu tidak sia-sia. Begadang kita itu bisa diakhiri dengan hasil yang positif dengan kegembiraan. Tentu saja kita sudah kecewa kemarin ketika kalah dari Arab Saudi, bukan karena kalahnya saja, tapi cara kita kalah pun begitu banyak blunder dari pelatih, dari pemain, sistemnya tidak berjalan, plannya tidak jelas. Itu yang membuat kita jauh lebih kecewa ya daripada kalahnya saja. Dan tentu saja pasti sudah ada evaluasi dan gue tidak mau lebih pintar daripada pelatih untuk bilang, oh iya lu harus main seperti ini, enggak. Oke, gue cuma mau terima beres. Apapun plan yang Kluivert dan kawan-kawan itu terapkan nanti harus ada plan ya. Karena gue lihat lawan Arab Saudi ini kayak nggak ada plan dari awal, jujur-jujuran aja. Jadi ngandelin fighting spirit aja, asal nyerang aja gitu. Nah itu harus ada plan dari awal. Lu mau main dengan 3 back, 4 back, 5 back, 7 back, 8 back, terserah. Asal plannya dari awal jelas. Mau main seperti apa. Ketika kita menyerangnya dari sisi mana nih yang lemah. Atau menyerangnya dari bola bawah, atau trupas, atau bagaimana. Ketika bertahan, harus man to man, zona seperti apa. Pemain mana yang kita harus waspadai. Pemain mana yang harus diberikan double cover. Itu kan pelatih lebih paham soal itu. Itu harus jelas dari awal. Ketika kita transisi, berapa orang yang transisi nih dari bertahan ke penyerang biasanya? Berapa orang yang transisi nih? Cukup 4 orang, cukup 3 orang, atau 5 orang? Ketika bertahan pun demikian. Siapa aja yang harus balik? Siapa aja yang harus cover? Siapa aja yang boleh meninggalkan posisinya ketika build up? Sehingga ketika counter, pemain lain sudah bisa cover. Itu kan tugas pelatih. Itu harus detail. Jadi pemain itu pasti akan memberikan segalanya. Pemain pasti akan memberikan segalanya di atas lapangan karena mereka tahu ini momentum mereka juga untuk bisa main di Piala Dunia. Mereka kan belum main di Piala Dunia semua. Belum pernah main di Piala Dunia semua itu pemain-pemain dari Indonesia sekarang, mau diaspora mau pemain liga kita. Dan mereka pasti punya ambisi untuk bisa lolos dan mereka pasti fight habis-habisan di atas lapangan. Cuman harus diimbangi juga dengan plan yang jelas dari pelatih. Dari taktikal yang jelas, dari strategi yang jelas dari pelatih. Sehingga fighting spirit mereka ini itu ada tujuannya. Teratur, tertata. Gak main asal fighting spirit tapi gak ada arahnya. Itu yang terjadi lawan Arab Saudi. Nah pertanyaannya, apakah Kluivert bisa? Kita tahu Kluivert ini secara kayaknya ilmu kepelatihan ini masih cetek. Dibandingkan misalkan asistennya Alex Pastur. Nah pertanyaannya apakah Alex Pastur ini juga bisa mengakomodir, bisa mengintervensi Patrick Kluivert sebegitu besar untuk soal taktik. Karena kembali lagi dia itu head coach, dia yang menentukan kita akan bermain seperti apa. Nah, pada akhirnya walaupun misalkan Pastur memberikan saran gini-gini, kalau Patrick Kluivert bilang enggak, ya tidak akan berjalan. Nah, itu yang menjadi perdebatan juga. Kalau gue bilang demi kebaikan bersama, ya lu harus lebih mendengarkan Alex Pastur yang memang secara pengalaman atau misalkan secara track record melatih itu lebih baik dibandingkan Patrick Kluivert. Nah itu yang kita masih tunggu. Kalau soal pemilihan pemain kemarin memang salah, tapi bukan itu poinnya sebenarnya. Pelatih itu pasti akan menentukan starting eleven sesuai dengan kesiapan terutama. Kesiapan fisiknya, persiapannya, mentalnya. Dilihat yang mana yang terbaik nih. Nah ketika itu terjadi, kita nggak bisa bilang itu salah atau betul. Yang kita bisa lihat adalah kalau ini gagal, kalau ini tidak berjalan, apakah pelatih merubah atau apakah pelatih itu punya plan B? Nah itu yang gue ngeliat dari Kluivert. Dia tahu babak pertama tidak jalan, pemain-pemain tertentu. Yang diganti cuma 1, 2-nya stay sampai 85, satunya lagi main full. Yang diganti malah pemain-pemain yang menurut gue bisa lebih baik lah dibandingkan pemain-pemain yang lain di babak pertama. Kan aneh. Dan ganti pemain setelah kebobolan lagi di babak kedua. It's too late. Ketinggalan 2 gol. Kalau kualitas kita Real Madrid pemainnya bisa comeback. Kualitas kita Barcelona bisa comeback. Kualitas kita itu ya kalian bisa lihat. Mayoritas yang main di top Eropa aja di belakang, bukan di tengah depan. Mau ngarepin apa? Nah ini yang harus sama-sama dipikirkan oleh
Kluivert dan juga jajaran tim kepelatihan. Kalau kita supporter, mau pengamat, mau netizen sama, ini tugas kita adalah mendukung dan ya kita cuma mau lihat menang aja. Karena ini udah bukan soal permainan lagi nih, udah the final game. Ini bukan soal permainan lagi, lu harus idealis soal filosofi lu, idealis kita harus main menyerang total football. Nah, ini adalah waktunya lu meraih kemenangan dengan cara apapun. Jadi tolong, Kluivert sudah bilang dia akan menemukan strategi yang terbaik ya, semoga itu nggak cuma bualan aja, karena setiap pertandingan dia bilang kayak gitu. Ya kan, setiap pertandingan dia bilang kayak gitu. Kemarin pun dia bilang kayak gitu, ujung-ujungnya kayak gitu. Hasilnya seperti itu yang kita bisa tahu bersama-sama, nggak jalan. Nggak ada jelas sama sekali taktiknya apa. Nah positifnya, Calvin Verdong dan Ole katanya sudah fit. Artinya bisa dimainkan sejak awal. Kalau dimainkan, kan tergantung lagi pandangan pelatih ini seperti apa nih dengan kesiapan Ole dan Calvin Verdong, apakah bisa dimainkan sejak awal atau tidak. Jelas adanya dua pemain ini akan memperkuat timnas kita ya, apalagi Ole di depan, apalagi Calvin Verdong ini pemain yang sangat stabil permainannya. Dan dengan tambahan dua pemain ini diharapkan nggak ada lagi tuh coba-coba lagi pemain. Ya turunkan pemain terbaik, turunkan pemain yang paling siap, dan kalau nanti tidak berjalan, ya lu harus langsung ubah, langsung gercep gitu. Jadi pelatih itu harus punya rasa kepekaan yang tinggi, sense-nya itu harus tinggi. Jadi kalau dilihat udah nggak jalan nih, maka harus diubah. Jangan ditunggu sampai kebobolan dulu baru lu ubah, panik. Nah itu kan udah terlambat. Sebelum lu kebobolan, lu udah harus ubah supaya bukan lu kebobolan tapi lu cetak gol. Nah itu yang harus dilakukan Kluivert lawan Irak. Secara kualitas, Irak tanpa Ayman Hussein, mau dengan Ayman Hussein pun, kan dia absen kemungkinan, itu sebenarnya tidak lebih baik dibandingkan kita. Pemain top mereka, Ali Jassim itu main di mana sekarang? Di Arab kayaknya. Di Como pun gak dapet jam terbang. Artinya top-topnya pemain Irak, mereka gak ada yang main di Liga Top Arab. Kita secara kualitas pemain, kita di atas Irak. Tapi kenapa gap-nya ini gak jauh sekarang? Berarti kan ada sesuatu yang membuat gap ini tidak jauh. Ya tadi soal tactical-nya, strateginya. Kalau lu tidak punya plan yang jelas setiap pertandingan, gue juga gak ngerti apakah tim kepelatihan ini benar-benar menganalisis lawan atau tidak. Kayak Arab Saudi, gue tidak melihat Arab Saudi ini dieksploitasi kelemahannya. Jadi apakah betul-betul dianalisis atau cuma nonton doang? Kalau nonton pertandingan doang ya nggak usah tim kepelatihan dibayar mahal-mahal, penonton kita aja gitu, disuruh nonton aja pertandingannya, tapi nggak bisa memberikan solusi. Kita harus main seperti apa? Kan itu fungsinya dari tim analis. Dani Lanzat bagian itu. Kluivert sudah bilang, Dani Lanzat itu menganalisis kelemahan lawan. Mana? Analisis dong kelemahannya Irak seperti apa. Tunjukkan di lapangan bahwa betul-betul permainan timnas ini berdasarkan apa yang sudah dianalisis. Irak bisa dimanfaatkan kelemahannya dan Irak tidak bisa berkembang permainannya. Itu yang kita mau lihat. Oke? Jadi gue yakin nanti 2:30 yang nonton. Itu mayoritas fans timnas Indonesia akan rela-rela bergadang atau mungkin bangun jam 2:30 untuk nonton timnas. Jangan sampai kita dikecewakan 2 kali. Kemarin kita sudah kecewa main tengah malam juga. Jangan sampai sekarang kita subuh dengan rasa kecewa yang sama, bahkan berlebih. Itu tugas dan tanggung jawab pelatih. Ya tentu saja ada pemain juga di situ. Tapi pemain gue sih tidak ragu. Pemain akan memberikan segalanya. Tapi pelatih ini yang menjadi problem. Oke, jadi kita cuma bisa berharap dan mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga bisa raih kemenangan lawan Irak supaya peluang kita untuk lolos, at least lolos ke ronde kelima yang which is ya sebenarnya lebih berat sih. Cuman ya kita cuma bisa berharap lah, atau nafas kita lebih panjang lah at least di kualifikasi ronde Piala Dunia ini, ronde kelima. Jadi kita harus menang. Titik. Ya, segitu dulu. Thanks for watching.